Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halidah dengan NIM 204131300037. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 4A. Mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen Bapak Jepri Terantang, SSY, SH, MH. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Ekspansi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase Syariah Online di Indonesia. Adapun pembahasan di dalamnya yaitu dasar hukum arbitrase syariah online, tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah online, dan solusi yang diterapkan dalam pelaksanaan hukum arbitrase syariah online di Indonesia. Memasuki poin pertama yaitu dasar hukum arbitrase syariah online. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase online maupun yang biasa dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase syariah online dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase online, berlaku juga ketentuan-ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang berkaitan dengan serikat. Pasal arbitrase adalah pacta sunt servanda, yang berarti bahwa setiap perjanjian yang sah atau mengikat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan itikat baik dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Menurut pengertian pasal 1320 KUH Perdata, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase online dan alternatif penyelesaian sengketa, memungkinkan arbitrase dilakukan secara online. Sebagaimana pasal ayat 3 berbunyi, yaitu dalam hal disepakati bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, piksimili, atau surat elektronik atau sarana komunikasi lain harus disertai dengan persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersangkutan. Poin yang kedua yaitu tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah online. Yang pertama, ada kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online. Misalnya, para pihak harus mempertimbangkan prosedur dari pemasok tertentu yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui kesepakatan dengan arbiter. Misalnya melalui AAA, yaitu American Arbitration Association. Jadi selama pengujian awal menurut prosedur yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Yang kedua, memberitahu para pihak dan menghitung batas waktu penyelesaian sengketa, yaitu kecuali diputuskan hal lain atas persetujuan pihak dan persetujuan arbiter. Setiap dokumen yang dibuat berdasarkan prosedur penyediaan yang dipilih harus diserahkan ke halaman direktori pada tanggal tertentu. Waktu dan tanggal penerima dokumen melalui email akan ditentukan pada saat dokumen ditetapkan oleh para pihak. Yang ketiga yaitu klaim yang diajukan di arbitrase online, yaitu pemohon harus menyerahkan dokumen yang berisi dengan alamat. Tuntutan dalam arbitrase harus mencakup perjanjian arbitrase, kesepakatan antara pihak mengenai permasalahan, identitas, kualifikasi dan metode penunjukan arbiter, dan jumlah kompensasi yang diminta. Adapun alamat email dan nomor telepon. Yang selanjutnya, pemohon harus membayar biaya 5 hari sebelum mengajukan klaim di situs web administrasi. Biaya ini dapat dibayar secara elektronik atau dengan metode lain yang ditentukan oleh penyedia. Yang keempat adalah pemberitahuan keluhan. Setelah pembayaran dilakukan, pihak arbitrase akan memeriksa apakah permintaan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan poin yang sebelumnya. Jika sesuai, pihak arbitrase akan bekerja selama 5 hari, memberikan kepada pihak
alamat internet dan situs web yang dihasilkan untuk digunakan oleh para pihak. Tanggal dan waktu pemberitahuan alamat di situs ke pihak melalui email adalah waktu dan tanggal situs web kasus dibuat. Dan yang terakhir yaitu proses hearing. Jika para pihak dengan persetujuan arbiter setuju untuk menyelesaikan sidang, arbiter akan mengeluarkan putusan arbitrase berdasarkan keputusan pihak. Jika tidak ada proses sidang yang dilanjutkan, arbiter akan mengeluarkan keputusan dalam waktu 30 hari sejak mengakhiri proses. Selama persidangan, kesaksian dapat diterima, pemeriksa saksi dapat dilakukan, dan dokumen tambahan dapat diterima sebagai bukti arbiter. Poin yang ketiga yaitu solusi yang diterapkan dalam pelaksanaan hukum arbitrase syariah online di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 11 nomor 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, di mana menganggap tanda tangan elektronik sebagai sah sebagai informasi elektronik dalam suatu transaksi elektronik yang menyatakan tanda tangan elektronik mempunyai akibat hukum dan akibat hukum sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama, data pembuatan tanda tangan digital hanya tersedia untuk penandatanganan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan digital pada saat proses tanda tangan elektronik hanya dalam kekuatan tanda tangan. Yang ketiga, setiap perubahan tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat, setiap perubahan informasi elektronik yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik setelah tanda tangan diketahui. Yang kelima, ada cara-cara tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi. Dan poin yang terakhir yaitu ada cara khusus untuk menunjukkan bahwa hand marker telah mengizinkan untuk secara elektronik menyetujui informasi yang terkait. Dapat disimpulkan bahwa prinsipnya penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase online maupun arbitrase biasa dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase syariah online dan alternatif penyelesaian sengketa. Langkah-langkah pelaksanaan arbitrase online di Indonesia adalah sampai dengan tahap permohonan dan penyerahan dokumen tertulis. Selanjutnya adalah tahap pengujian. Dari tahap arbitrase online meliputi pemeriksaan, bukti elektronik, musyawarah, dan keputusan arbitrase online. Dan tahap terakhir adalah pembacaan dan eksekusi keputusan arbitrase online. Keabsahan perjanjian arbitrase elektronik di Indonesia dilakukan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian arbitrase online dikatakan absah dan mengikat jika memenuhi kondisi-kondisi yaitu pasal 1320 KUH Perdata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.